Peribahasanya kasih sayang ibu sepanjang masa. Kasih sayang, cinta yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya adalah hal yang normal dan memang seharusnya. Namun tidak dalam kasus ini. Lagi-lagi terjadi seorang ibu tega menganiaya anaknya sendiri yang masih berusia 5 bulan sampai meninggal dunia. Dan parahnya lagi ketika mengetahui anaknya meninggal dunia, tidak langsung diatasi, tidak langsung dimakamkan, namun malah ditinggal ke Jogja, keluar kota bersama dengan suaminya. Dititipkan kepada ibunya atau nenek korban. Ketika nenek korban mengetahui bahwa cucunya meninggal dunia, sang ibu mengancam untuk atau agar nenek korban tidak mengatakan ini kepada siapapun, dan jika dikatakan kepada seseorang atau dilaporkan, neneknya diancam akan dibunuh. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini, dan kemungkinan apa yang terjadi pada kondisi psikis seorang ibu yang tega membunuh anaknya pada kasus ini, yang mungkin ketika kamu membaca beritanya menimbulkan reaksi emosi yang bermacam-macam, jengkel, marah, kecewa, dan mempertanyakan kok ada ya seorang ibu yang tega melakukan hal ini kepada anaknya. Jadi ada istilah maternal filicide, yaitu kasus seorang ibu yang membunuh anaknya sendiri. Ada 5 faktor yang menyebabkan ini terjadi. Yang pertama, altruistic filicide. Jadi altruistic filicide yaitu definisi cinta yang salah dari seorang ibu terhadap anaknya. Seorang ibu yang beranggapan membunuh anak itu adalah caranya untuk menyelamatkan anaknya dari dunia yang kejam. Ibu ini percaya dengan membunuh anak itu, anaknya justru akan lebih bahagia. Itulah cara dia untuk menyelamatkan, itulah wujud cintanya terhadap anaknya. Seperti beberapa waktu lalu yang terjadi, seperti yang aku sebutkan barusan, seorang ibu karena ingin menyelamatkan anaknya, dia tega membunuh anaknya sendiri. Sehingga dia melakukan hal tersebut. Tentu ini definisi cinta yang salah. Cinta itu menjaga, cinta itu mengasihi, memperhatikan, merawat, bukan malah menyakiti dengan alasan apapun itu. Jadi kalau cinta kurang itu nggak bagus, berlebihan itu juga tidak bagus. Kemudian yang kedua, terjadinya psikotik akut yang dialami oleh seorang ibu. Jadi seorang ibu ini membunuh anaknya tanpa motif yang jelas, dan mungkin jika ditanya keterangan atau alasannya, itu karena mendengarkan atau mengikuti perintah yang didengarkan, halusinasi, untuk membunuh anaknya, untuk menganiaya anaknya. Dan ini tentu berbahaya sekali ya teman-teman. Mungkin beberapa kasus pernah terjadi menganiaya anaknya ketika ditanya keterangannya oleh polisi karena mendengarkan bisikan, karena mendengarkan perintah untuk melakukan sesuatu, dan mungkin bisa jadi karena sebabnya adalah psikotik akut yang dialami. Kemudian yang ketiga, fatal maltreatment. Hal ini kematian yang tidak diantisipasi karena kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap anak, dan juga bisa jadi karena Munchausen by proxy. Sindrom Munchausen by proxy, kalau misalnya teman-teman pernah nonton filmnya, yaitu seorang ibu yang menganggap anaknya sakit-sakitan sehingga dia terus-terusan memberikan obat-obatan kepada anaknya yang sebenarnya sehat. Dan ini juga bisa terjadi pada beberapa kasus. Ada juga yang dia karena anaknya tidak mau mengikuti permintaan dia untuk belajar, dia memukuli anaknya tanpa beranggapan anaknya akan meninggal ketika dipukulin, tapi karena dia berlebihan melakukannya, anaknya meninggal dunia karena dipukuli sama ibunya sendiri. Awal niatnya itu tidak membunuh, tapi karena dia melakukan secara berlebihan hingga terjadi pembunuhan, yaitu fatal maltreatment seperti yang disebutkan pada faktor ketiga ini. Faktor keempat, anak yang tidak dikehendaki atau anak yang tidak diinginkan. Biasanya terjadi, mohon maaf, kepada pasangan yang hamil sebelum menikah, kemudian mungkin atau setelah menikah ditinggal suaminya dan sebagainya, sehingga anaknya ini tidak diharapkan karena tidak menginginkan kehadiran anaknya ketika lahir, menganggap anaknya sebagai hambatan diri, kemudian berusaha untuk menyingkirkan sesuatu yang dianggap sebagai hambatan padahal itu anaknya sendiri. Banyak sekali beberapa yang terjadi. Yang terakhir kali terjadi, bayinya ditaruh di kantong plastik warna hitam di jalan, dibiarkan di dalam sana sampai meninggal dunia. Ini nyawa loh, bukan sesuatu hal yang bisa disingkirkan. Dan ini bukan salah dia untuk lahir di dunia, maksudnya melahirkan. Anak itu bukan pilihan bayi, tapi ini adalah pilihan dari orang tua untuk melahirkan. Jadi dia yang tidak salah apa-apa, malah jadi kena imbas bagi beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, sebelum menikah, sebelum mohon maaf memiliki anak, itu penting sekali untuk apakah nanti aku akan bertanggung jawab untuk mengasuhnya dan lain sebagainya.
Jadi sebelum bertindak itu mohon untuk dipikir dulu. Jangan sampai hal tersebut terjadi, karena kasihan, ini nyawa yang akan ada pertanggungjawabannya di akhirat nanti. Kemudian yang kelima, sebagai bentuk balas dendam terhadap pasangannya, karena merasa tidak mendapatkan kecukupan lahir dan batin dari pasangan, kemudian menjadikan anak sebagai alat untuk pelampiasan balas dendam. Ini banyak sekali yang terjadi seperti ini, sebagaimana mungkin yang terjadi pada kasus ini, karena tadi disebutkan di beritanya bahwa dia menyiksa anaknya, menganiaya anaknya, karena anaknya rewel dan menangis di saat dia sedang berantem dengan suaminya. Dengan alasan apapun, penyakit itu tidak pernah dibenarkan sebagai alat untuk melampiaskan emosi seseorang, melampiaskan emosi negatif seseorang. Jadi itu tadi 5 faktor yang menyebabkan maternal filicide terjadi, kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anak kandungnya sendiri. Sampai jumpa di next video bersama aku Dewi Uswita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.